Perkenalkan, saya Fatir Januarta dengan NIM 230910657. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori bahasa dan otomata, materi 1, Introduction. Kedudukan teori bahasa dan otomata pada ilmu komputer. Ilmu komputer mempunyai dua komponen utama, yaitu model dan gagasan mendasar mengenai komputasi. Yang kedua, teknik rekayasa untuk perancangan sistem komputasi, meliputi perangkat keras dan perangkat lunak. Khususnya penerapan rancangan dari teori graf bahasa dan otomata merupakan bagian pertama. Spesifikasi dari sebuah bahasa pemrograman yaitu yang pertama, himpunan simbol-simbol alfabet yang bisa dipakai untuk membentuk program yang benar. Yang kedua, ada himpunan program yang benar secara sintaktik serta makna dari program tersebut. Secara teoritis ilmu komputer diawal dari sejumlah perbedaan disiplin ilmu. Contohnya ada beberapa, yaitu teknik elektro yang dimana mengembangkan switching sebagai tool untuk mendesain hardware. Dari matematika itu bekerja berdasarkan logika, dari ahli bahasa menyelidiki tata bahasa untuk natural language, serta di ahli biologi mempelajari neural network. Konsep bahasa dan otomata. Yang pertama, teori bahasa. Teori bahasa adalah konsep-konsep pada string alfabet dalam penyambungan karakter-karakter alfabet untuk membentuk suatu makna atau bahasa. Alfabet sendiri adalah himpunan simbol karakter tak kosong yang berhingga. Alfabet digunakan untuk membentuk kata-kata string di bahasa. Bahasa dimulai dengan alfabet. Alfabet dilambangkan dengan sigma atau huruf Yunani yang biasa disebut dengan sigma. Selanjutnya ada string. String adalah deretan simbol dari alfabet, di mana perulangan simbol diizinkan. Contoh, V sama dengan A, B, C, dan D. String pada alfabet V antara lain A, B, C, D, serta B, 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 A. String lanjutan. Dalam grammar dikenal simbol-simbol, yaitu simbol terminal atau token, yang dimana adanya simbol-simbol yang dilambangkan dengan huruf kecil, dan simbol-simbol tersebut sudah tidak dapat diturunkan lagi. Contohnya A, B, dan C, huruf kecil di sini. Selanjutnya ada simbol non-terminal atau variabel. Adalah simbol-simbol yang dilambangkan dengan huruf besar, dan simbol-simbol tersebut masih dapat diturunkan kembali. Contohnya yang ini, huruf A besar, B besar, dan C besar. Selanjutnya ada simbol awal atau start. Adalah simbol awal, biasanya dilambangkan dengan S. Sini ada panjang string, adalah simbol di dalam string, bukan pada alfabet. Dan pengulangan kemunculan simbol dihitung panjang string dilambangkan nilai mutlak W. Contoh, nilai mutlak epsilon sama dengan 0, nilai mutlak A sama dengan 1, nilai mutlak AA sama dengan 2, nilai mutlak AAA sama dengan 3, dan nilai mutlak AAAB sama dengan 4. Yang kelima ada empty string atau null string, adalah string yang tidak mengandung simbol apapun, lambangnya berupa epsilon atau lambda. Yang keenam ada regular expression, adalah cara untuk mengekspresikan bahasa dengan hanya menggunakan operasi, yaitu ada concatenation atau superscript, clean closure, sama positive closure. Pengertian. Kata otomata sendiri merupakan bentuk jamak dari automaton, berasal dari bahasa Yunani yaitu automatos yang berarti self-acting. Dalam kamus American Heritage diartikan sebagai robot dan one that behaves in automatic or mechanical fashion. Dalam matematika sendiri, istilah otomata terkait dengan teori mesin abstrak dapat didefinisikan secara sederhana sebagai otomata adalah mesin sekuensial otomatis yang menerima input dan mengeluarkan output yang keduanya dalam bentuk diskret. Beberapa sistem yang dapat dibuat model otomatanya diantara lain mesin penukar uang, model transmisi data, kunci kombinasi, parser, compiler, dan lain-lain. Otomata merupakan suatu sistem yang terdiri atas sejumlah berhingga state, di mana state menyatakan informasi mengenai input yang lalu dan dapat pula dianggap sebagai memori mesin. Input pada mesin otomata dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Selanjutnya, mesin otomata membuat keputusan yang mengindikasikan apakah input itu diterima atau tidak. Sebuah string input diterima bila mencapai state akhir atau final state yang digambarkan dengan lingkaran ganda. Sifat-sifat otomata. Sifat-sifat otomata ada yang pertama, kelakuan mesin otomata bergantung pada rangkaian input yang diterima mesin tersebut. Setelahnya ada setiap saat berada pada status tertentu dan dapat pindah ke status baru karena perubahan input. Teori bahasa. Teori bahasa sendiri membicarakan tentang bahasa formal atau formal language, terutama untuk perancangan kompilator atau compiler dan pemroses naskah atau text processor. Bahasa formal adalah kumpulan kalimat. Semua kalimat dalam sebuah bahasa dibangkitkan oleh sebuah tata bahasa atau grammar.
Ada dua hal penting yang terkait dengan bahasa formal, yaitu pembangkitan kalimat atau generation, berkaitan dengan algoritma yang dapat menghasilkan semua kalimat dalam bahasa tertentu yang dikaji berdasarkan aturan bahasa tersebut atau grammar. Contoh penerapan pada bahasa pemrograman visual seperti Visual Basic, Delphi, Visual C, Java NetBeans. Pemrogramer tidak menuliskan kode program, tetapi kode tersebut dibangkitkan ketika sebuah aktivitas dilakukan. Misalnya ketika programmer memasang button pada sebuah form, maka nama variabel button dan prosedur aktivitas button akan dibangkitkan, sehingga programmer tinggal mengisikan kode intinya saja. Pengenalan kalimat atau recognition. Pembuat algoritma yang dapat mengetahui apakah suatu string S atau kalimat termasuk anggota himpunan bahasa L. Algoritma ini memeriksa keanggotaan S dalam bahasa L. Berdasarkan aturan yang banyaknya terhingga, jika belum memenuhi aturan bahasa, maka proses kompilator akan dihentikan, biasanya dengan memberikan pesan syntax error. Sistem bilangan, otomata yang dapat menerima semua string asalkan string tidak berurutan. Yang seperti contoh di sini ada 0000, 0001, 0100, 1010. Tidak seperti 1111, 1100, 0110 atau 0011. Jadi di sini contoh yang benar dan di sini contoh yang salah, yang dimana string satunya berulang atau berurutan. Sistem bilangan. Di sini ada contoh lagi. Ini startnya ini ke A. Di sini kita bisa lihat di sini start A ke B sama dengan 1, A ke C sama dengan 0. Di sini untuk contohnya lagi ada A ke B sama dengan 1, A ke C sama dengan 0, B ke C sama dengan 0, C ke D sama dengan 1, D ke C sama dengan 0, dan C ke C nya lagi sama dengan 0. Ini lagi contohnya sama. Sini ada lagi. Di sini makin kompleks dari setiap contoh. Seperti di sini ada banyak perulangan ke diri sendiri. Seperti di sini A ke B sama dengan 1, B ke B-nya lagi sama dengan 1, B ke C sama dengan 0, A ke C sama dengan 0, C ke D sama dengan 1, D ke D-nya dirinya sendiri sama dengan 1, D ke C sama dengan 0, C ke C-nya lagi sama dengan 0. Ini disederhanakan seperti ini. Di A, string sebelumnya bukan 1. Di B, string sebelumnya sebanyak 1. Di sini kita lihat string sebelumnya bukan 1 yaitu 0. Di sini string sebelumnya yaitu 1. Dan di sini 1 terlihat berurutan. Jadi di sini 0, 1, 1. Itu berurutan. Makanya dia ada mundur ke sini. Hierarki Chomsky. Tata bahasa grammar bisa didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Aturan produksi merupakan pusat dari tata bahasa yang menspesifikasikan sebagaimana suatu tata bahasa melakukan transformasi suatu string ke bentuk lainnya. Semua aturan produksi dinyatakan dalam bentuk alfa ke menghasilkan beta atau alfa menurunkan beta. Alfa yaitu menyatakan simbol-simbol pada ruas kiri aturan produksi, sedangkan beta menyatakan simbol-simbol pada ruas kanan aturan produksi. Contohnya di sini T menghasilkan A, di sini E menghasilkan T, atau menghasilkan T dan E. Simbol ini menyatakan atau, simbol garis lurus menyatakan atau digunakan untuk mempersingkat penulisan aturan produksi yang punya ruas kiri yang sama. Sini ada penggolongan 4 tingkatan bahasa berdasarkan hierarki Chomsky. Dapat dilihat pada tabel berikut. Di sini ada bahasa, mesin otomata, dan batasan aturan produksi. Dari bahasa regular type 3 atau type 3, di sini mesin otomatanya ada finite state automata, meliputi DFA atau NFA. Alpha adalah sebuah simbol variabel, sedangkan beta memaksimalkan memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada terletak di posisi paling kanan, boleh tidak ada. Di sini ada bahasa yang kedua yaitu bebas konteks atau konteks free tipe 2. Yang mesin otomatanya berupa push down automata, di mana batasan aturannya alpha adalah sebuah simbol variabel. Di bahasa ketiga ada konteks sensitif tipe 1, yang mesin otomatanya berupa linear bound automata. Batasan produksinya adalah alpha, nilai mutlak alpha tidak lebih besar atau sama dengan nilai mutlak beta.
Di bahasa keempat ada unrestricted atau Page Structure Natural Language tipe 0, yang dimana mesin otomatisnya menggunakan mesin Turing. Batasan aturan produksinya tidak ada. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.